Muncul? Muncul, Pak. Oke, kalau suara saya kecil, kasih tahu ya. Posisi. Ya. Ya ini kemarin mengulas yang kemarin saya cerita mengenai ketika bagaimana kita memutuskan sesuatu, kenapa harus ada pendukung keputusan, karena bagaimanapun untuk memutuskan sesuatu itu harus ada sebuah pertimbangan-pertimbangan. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu nantinya yang akan dijadikan sebagai indikator atau parameter yang memberikan sebuah rekomendasi apakah keputusan A, keputusan B, keputusan C itu yang nanti akan diambil. Nah, keputusan seperti apa ya, segala hal keputusan kayak gitu. Nah, keputusan-keputusan ini artinya apakah ini efektif atau tidak itu tergantung dari bagaimana nanti ketika dalam proses penilaian indikator-indikatornya tersebut kayak gitu. Jadi ketika kita memutuskan untuk memilih sesuatu, maka bobot yang paling terbesar apa, bobot yang paling terkecil apa. Dari misalkan ada 5 parameter yang indikator atau 5 parameter yang kita gunakan, tetapi 5 parameter itu kita bobot yang paling besar apa, bobot yang paling kecil apa, apakah bobotnya juga sama semuanya. Nah, ketika penilaian indikator itu masuk, maka yang nanti akan dijadikan keputusan itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini menjadi persoalan. Akhirnya di bidang komputerisasi itu akhirnya dibuatlah sebuah sistem. Nah, ya sistem itu kan bagian dari subsistem ya, terkoneksi, kemudian sistem tersebut itu nanti akan mencapai tujuannya kan tujuan dari orang-orang yang berada di sistem tersebut gitu. Jadi tujuannya harus satu tujuan, kalau tidak masuk satu tujuan maka dia keluar dari sistem gitu, malahan nanti akan menghambat sebuah sistem tersebut. Nah, maka orang komputerisasi membuatlah sebuah sistem yang dinamakan sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan itu sendiri itu artinya dalam konteks ini itu sebagai suatu kegiatan untuk memilih alternatif terbaik gitu. Jadi bukan berarti semuanya itu semuanya jelek, tidak, semuanya baik, tidak, tetapi di situ adalah pemilihan sebuah alternatif terbaik di antara beberapa alternatif yang ada. Nah, untuk memutuskan tentunya idealnya adalah kita tidak kalau bisa tidak hanya mempunyai satu alternatif saja gitu untuk menentukan keputusan tersebut. Tetapi kalau bisa memang dibuatkan beberapa alternatif yang bisa kita gunakan untuk untuk memilih keputusan tersebut. Alternatif itu maksudnya apa? Jadi ketika memutuskan A, maka keputusannya itu ada A, B, C sama D. Nah, A, B, C sama D ini kan dia alternatif yang bisa kita putuskan terhadap permasalahan yang kita hadapi gitu. Nah, berdasarkan penilaian-penilaian yang sudah dilakukan, nah maka akhirnya pilihlah alternatif yang 5 itu mana yang menjadi yang terbaik berdasarkan dari penilaian yang sudah kita tentukan. Nah, inilah proses sebuah pengambilan keputusan gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya gimana kalau misalkan kita memperoleh sebuah kasus tertentu tetapi alternatifnya hanya ada satu, kita nggak ada yang lain lagi. Nah, apakah terjadi di lapangan? Realitanya banyak terjadi gitu. Jadi kita mungkin berpikiran bahwa apa yang kita putuskan itu adalah hanya satu alternatif terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kalaupun kita merasa semua sistem tersebut hanya satu alternatif, saya kira kita bisa memberikan sebuah penilaian yang lain terhadap alternatif tersebut berdasarkan dari kriteria yang sudah kita tetapkan kayak gitu. Apakah satu alternatif tersebut itu hanya dilakukan sebagian, apakah setengahnya, atau memang semua bagian dari alternatif tersebut itu dilakukan gitu ya. Jadi alternatif itu kan satu keputusan
satu keputusan. Nah, satu keputusan itu apakah 100% keputusan tersebut itu dijalankan? Nah, itu kan tentunya alternatif tersebut itu bisa saja kita pilah-pilah, oh ini alternatifnya cuman yang dijalankan setengahnya atau dijalankan seperempatnya gitu. Uh, Bisa saja seperti itu. Tetapi dibuatlah ketika memilih sebuah alternatif keputusan terbaik itu kita memang sudah membuat penilaian-penilaian tertentu. Nah, apakah dikajinya itu oleh banyak orang di organisasi tersebut? Kalau organisasi nih ya, kalau di rumah tangga gitu, kalau di keluarga berarti sudah diputuskan bersama. Kalau misalkan di perusahaan sudah diputuskan tim manajerial, atau untuk diri sendiri sudah diputuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Nah ini inilah pengambilan keputusan itu seperti apa gitu ya. Jadi buatlah sebuah alternatif ketika dalam membuat sebuah keputusan, pengambilan keputusan. Oke. Nah, sekarang kenapa saya menampilkan peranan data dan informasi? Nah, di lapangan terkadang kita itu lupa ketika mengambil sebuah keputusan terkait dengan peranan data dan informasi. Nah, mungkin kita kadang lah ya kalau memutuskan itu kadang karena capek hal yang lain, kemudian ada hal kasus misalkan kita di pekerjaan atau ketika memutuskan sesuatu ada, kalau Anda mungkin ketika memutuskan dulu barangkali ingin memutuskan memilih kampus yang baik untuk kuliah. Nah itu kan tentunya ketika mengambil keputusan itu kadang tiba-tiba kalau misalkan kita keadaannya lagi capek, lagi bingung, lagi apa, kadang tiba-tiba langsung putuskan kampus ini aja saya pilih langsung. Nah, tanpa melihat data dan informasi terkait dengan alternatif keputusan tersebut. Nah, disitulah pentingnya data dan informasi ketika memutuskan sesuatu. Nah, kita cari data-datanya mengenai alternatif tersebut, informasi-informasi yang kita butuhkan terkait dengan pengambilan keputusan tersebut, gitu. Jadi seakurat mungkin. Jangan sampai ketika memutuskan keputusan itu dilandasi dengan lagi marah, lagi puyeng, apalagi Anda dulu mungkin barangkali ikut ketika memutuskan dipilih, oh Politeknik Cilacap, karena ada temen, karena misalkan saya memilih kampus yang lain ternyata di situ ada mantan pacar saya misalkan. Itu keegoisan yang seperti itu. Nah, tanpa difikirkan kalau saya alternatif kampus A, oh berarti kampus A saya kumpulkan data dulu nih informasinya. Kampus A, oh ini nanti lulusannya seperti ini, kemudian alumninya seperti ini gitu. Kampus B seperti ini, kampus C seperti ini. Nah, di organisasi pun sama, ketika Anda memutuskan, ketika mungkin bagi organisasi kemahasiswaan ya, yang BEM, Ormawa, BPM, itu biasanya saya sih meyakini ketika Anda berdebat di situ, di forum gitu ya, di forum tersebut, pasti sih saya meyakini pasti orang yang menang itu adalah orang yang memberikan saran pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta dan informasi yang ada gitu. Jarang orang tidak menang kalau tidak ada data dan faktanya serta informasi yang ada gitu. Bagi mahasiswa biasanya kalau berdebat gitu ya, kalau memberikan sebuah informasi itu kadang modal eksis gitu. Artinya terkadang kalau di organisasi gitu ya, di Ormawa, kalau ini kita memutuskan ini bagaimana bagusnya, wah ingin eksis semuanya ngomong gitu ya, kelihatan bicara, ingin B C harusnya kayak gini, harusnya kalau gini 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 nih. Pas ditanya itu datanya dari mana, aduh saya juga kata teman, saya juga kata ini. Nah itu sehebat apapun gitu ya pengalaman dulu waktu di organisasi kemahasiswaan, itu pasti akan kalah gitu. Nah ketika dalam pemilihan ketua BEM, diputuskan apakah misalkan alumni BEM itu boleh memilih atau tidak gitu. Alumninya misalkan arogan gitu kan. Arogan, saya juga berhak milih karena kan saya alumni seperti ini. Nah, kemudian tiba-tiba ada nih satu orang, kalau yang lain kan pasti kalah ya, wah ini kayaknya alumni nih. Nah, ada satu orang
Tidak boleh kakak-kakak. Kenapa? Berdasarkan ADART, wah, berdasarkan data dan informasi anggaran dasar rumah tangga BEM gitu ya. Yang berhak memilih ketua BEM, kalau zaman dulu kan belum ada pemilihan raya ya. Itu adalah para anggota dari BEM itu sendiri. Untuk alumni hanya diperkenankan sebagai pemantau saja. Titik. Nah, semerahnya apapun alumni untuk ingin masuk memilih orang tersebut tidak bisa. Kenapa? Karena data dan fakta serta informasi yang ada itu anggaran dasar anggaran rumah tangga yang sudah ditetapkan bersama-sama gitu. Kalaupun ngeyel ya nggak bisa gitu. Akhirnya menang biasanya kayak gitu. Nah itu dulu pengalaman seperti itu gitu ya. Karena ada aja gitu, biasanya di Ormawa, di organisasi mahasiswaan atau dalam memutuskan sesuatu, biasanya ada yang dominan gitu di situ. Nah, kalahnya itu adalah dengan data dan informasi yang kita yang kita dapatkan. Jadi peranan yang kita dapatkan ini ketika mengambil sebuah keputusan, tentunya data atau fakta, kemudian informasi yang didapatkan seperti apa, kemudian kita analisis dengan kronologis yang ada. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah keputusan gitu ya. Nah, keputusan seperti apa? Apakah A, B, C? Nah, ini jadi nanti pendukung keputusan. Yang paling terpenting adalah data, kemudian informasi gitu. Kemudian nanti dianalisis bagaimana bagusnya, kemudian nanti decision-nya seperti apa. Nah, ini data ada yang mau masuk nggak? Udah semua ya? Oke. Nah, slide saya udah masih kelihatan? Terlihat, Pak. Masih ya. Oke. Nah, dalam proses pengumpulan data dan informasi, kemudian proses bagaimana data itu didapatkan, itu menjadi saya simbol tuh warna merah, bahan pertimbangan. Jadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Nah, ini merupakan tahapan yang sangat penting. Jadi kalau Anda ingin menang debat, ingin menang, ya debat juga buat apa ya kalau enggak, ya debatnya debat seperti apa juga. Kalau Anda ingin berargumen, ingin memutuskan sesuatu secara bijak, kemudian keputusannya itu memang sesuai dengan apa yang ada, nah maka ambillah data-data dan informasi yang sudah ada, kemudian Anda tetapkan. Kalau di pemerintahan, pemerintahan kan seringnya gini, bukti mengambil keputusan ketika COVID ini ambil PPKM. Nah, pertimbangan dari mana? Oh, berdasarkan undang-undang ini. Oh, berdasarkan undang-undang kesehatan, berdasarkan ini. Nah, itu yang diambil dari mana? Itu jadi diambil itu bukan secara pihak dari dari pribadi enggak, tetapi ada aturan, ada data informasi yang memang bisa digunakan. Di Cilacap sekarang level 3. Level 3 itu kalau kemarin kita level 4 ya, level 4 kan wah lumayan gitu ya. Level 3 sekarang udah mending gitu. Jadi semua olahraga dibuka lagi, rumah makan dibuka lagi meskipun hanya 50% gitu ya. Nah, ketika Bupati memberikan sebuah keputusan, saya harus ketika level 3 di level 3 ini PPKM ini apa yang harus saya lakukan? Maka Bupati sama Setda tidak diam, maka dia pasti akan menyuruh atau meminta tolong staf ahlinya gitu ya. Tolong staf ahli cari data dan fakta mengenai jumlah COVID di Cilacap gitu ya, di Cilacap. Kemudian data seperti apa, data rumah sakit seperti apa. Nah, data-data informasi itu nantinya akan menjadi pendukung keputusan dalam memutuskan. Betapa pentingnya data dan informasi. Jadi apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda ingin nanti berikan dalam pertimbangan keputusan, dalam berargumen, dalam memberikan saran keputusan, hendaknya kalau bisa sesuai dengan data dan informasi yang sudah didapatkan. Gitu. Jadi tidak ada istilah apa ya namanya itu. Pernah dengar istilahnya debat kusir? Debat kusir ya, debat kucing dalam karung. Kan kayak gitu. Jadi debatnya debat apa gitu yang didebatkan gitu ya. Soalnya yang didebatkan tidak ada
tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan fakta gitu. Jadi akhirnya keputusan-keputusan pun tidak akan ada keputusan yang jelas gitu. Oke ya, paham ya? Sampai di sini bisa dipahami? Sampai di sini? Bisa. Ini kayaknya suaranya ada yang kebuka tuh, di mute dulu aja. Di air. Lagi mandi. Ya. Oke. Saya lanjut ya. Oke, sampai di sini paham ya? Bisa dipahami ya? Ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, siap. Oke. Peranan. Nah, sekarang bagaimana ketika kita membuat sebuah decision, pembuatan keputusan di dalam sebuah organisasi, ya, pada sebuah organisasi bukan cuma organisasi semacam organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, ormas, enggak. Jadi setiap dalam perjalanannya mencapai dalam mencapai sebuah tujuan tertentu yang dilakukan oleh bersama-sama, pasti di situ ada namanya adalah pemberian penugasan atau delegasi. Nah, istilah delegasi itu kan tentunya di situ kan ada yang bagian A, bagian B, bagian C. Nah, dalam prosesnya itulah yang dinamakan dengan sebuah organisasi. Kayak gitu. Cuma namanya berarti organisasi, apakah organisasi pemerintah, organisasi perusahaan, atau organisasi, sampai sekarang pun ada organisasi pecinta burung, ada gitu kan, organisasi pecinta apa ya, game gitu kan, asosiasi apa gitu. Nah, itu semua adalah organisasi intinya gitu. Di mana ada pembagian tugas, di mana ada sebuah tujuan yang dilakukan untuk pencapaian bersama, kemudian bersama-sama di situ dalam lebih jauhnya sistem ya, tersistem di situ. Nah, itu adalah organisasi. Nah, kemudian bagaimana membuat sebuah keputusan di dalam organisasi. Nah, dalam membuat sebuah keputusan di organisasi, ini tentunya yang pertama yang harus dilakukan adalah, sebenarnya ini adalah cycle, jadi berapa ya, kayak sebuah lingkaran begitu. Jadi sebuah apa yang sudah dilakukan itu balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Tentunya yang pertama kita lakukan adalah kita review. Nah, review ini ketika mereview ini posisinya di mana prosesnya. Nah, disinilah itu proses dari pengambilan data dan informasi tadi. Gitu ya. Jadi data informasinya diambil, kemudian dianalisis indikatornya apa saja, kemudian faktanya seperti apa, kemudian ini hal-hal yang lain terkait dengan apa yang nanti akan dikeputuskan itu seperti apa, sehingga keputusan tersebut ada bersifat efisien nantinya gitu. Jadi sesuai dengan yang diharapkan, tidak lama, kemudian sesuai gitu kan, efektif dan efisien gitu ya. Jadi sesuai dengan harapan, meskipun keputusan yang diputuskan itu tidak sempurna. Nah, kemudian barulah dilakukan desain sebuah pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan bersama ini sudah dicatat nih teman-teman. Jadi tidak ada sebuah keputusan yang 100% itu bahwa keputusan tersebut itu 100% wah pasti berhasil. Enggak gitu. Jadi setiap keputusan yang direview oleh di bagian tatanan organisasi manapun, pasti bahwa keputusan itu pasti akan memiliki kelemahan, akan memiliki sebuah kelebihan begitu. Nah, setelah dipertimbangkan di proses review itu seperti apa, ini sepertinya ketika ada kendala-kendala masih bisa tanggulangi, maka keputusan tersebut itu diputuskan dari beberapa alternatif tadi ya. Jadi ketika mendesain itu berarti ada alternatif pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oh, setelah direview ke sini, kayak direview berdasarkan alternatif, maka diputuskanlah misalkan nomor 2 sebagai keputusannya. Ingat, keputusan yang diberikan itu semuanya adalah pendukung keputusan, bukan keputusan yang sebenar-benarnya gitu.
Ini yang decide kan bisa keputusan itu bisa keputusan bersama, bisa diputuskan bersama memegang musyawarah, atau keputusan itu ditetapkan, oh terserah ketua aja, misalkan. Terserah ketua memutuskan seperti apa, yang penting pertimbangannya ada ini A, B, C, D, dan masukan dari para anggota atau para karyawan atau para anggota organisasi gitu ya. Terus nah itu diputuskanlah, atau kalau misalkan sebuah perusahaan yang punya perusahaannya CEO-nya gitu ya, setelah dia mereview semuanya, panggillah orang-orang yang ahli yang pinter-pinter di bidangnya masing-masing, bidang marketing, ambil bidang marketing seperti apa, produksi seperti apa. Nah, ketika memutuskan, oh berarti misalkan coba kasih contoh ya, misalkan ada seorang CEO perusahaan itu ingin memutuskan bahwa tahun ini ingin karena masa PPKM itu ingin mengurangi karyawannya. Misalkan akan mem-PHK 50% jumlah karyawan yang ada. Nah, si CEO si CEO ini yang punya perusahaan ini, dia pasti tidak akan serta-merta langsung memutuskan siapa saja orangnya yang akan di-cut gitu aja, enggak. Pasti dia akan mempertimbangkan hal yang lain, termasuk dari misalkan, dari karyawan-karyawan yang ada itu sendiri gitu. Apakah karyawannya masih produktifkah? Ataukah karyawan masih dibutuhkankah? Nah, itu semuanya diputuskan oleh pada saat proses review. Apakah mau diambil misalkan orang SDM-nya seperti apa, dilakukan penilaian terhadap karyawan-karyawannya, apakah ini masih loyal atau tidak. Kemudian si karyawan tersebut ini masih masih bisa mengerjakan sesuai dengan tanggung jawabnya atau tidak, kemudian apakah sesuai dengan target atau tidak produksinya, kemudian menjalankan SOP atau tidak. Nah, itu penilaian-penilaian sehingga ketika memutuskan ingin 50% di-cut itu masa PPKM ini, dia nanti akan si CEO ini yang punya perusahaan ini nanti dia akan mendapatkan data, kata bagian SDM-nya tuh, ini Pak, misalkan ini Pak, ini Bu, ini adalah list dari karyawan, mulai karyawan terbaik penilaiannya sampai karyawan yang paling bawah penilaiannya paling buruk gitu. Dari 1.000 karyawan misalkan, oh ini 500 terbaik di atas, ini 500 terbaik ke bawah. Maka Bapak bisa untuk meng-cut misalkan 500 terburuk ke bawah. Nah, data yang masuk itu tidak serta-merta oleh si Bapak CEO ini atau Ibu CEO ini langsung diputuskan begitu saja, tidak. Karena apa? Karena dalam proses sistem pendukung keputusan ini, itu hanya dijadikan sebagai pendukung keputusan, bukan sebagai keputusan yang mutlak untuk si Bapak CEO ini atau Ibu CEO ini untuk diputuskan gitu aja. Enggak. Dia pasti akan mereview kembali untuk menilai. Ini sepertinya karyawan ini baik. Dari sisi ininya mungkin kinerjanya baik, tapi dari sisi ini kayaknya dia baik kalau menurut penilaian saya gitu. Seperti ini. Nah, ada kemungkinan bisa saja terjadi ketika pemutusan itu, oh ini kayaknya enggak, oh ini kayaknya masih bisa dipertahankan, oh ini attribute-nya baik, oh ini sepertinya masih bisa. Nah, kalaupun ada perubahan ketika dalam penentuan 500 karyawan yang harus di-PHK tersebut itu, sudah dimunculkan, tetapi menurut CEO-nya itu, ini sepertinya masih bisa deh, masih bisa. Nah, itu tidak sesuai dengan apa yang sudah direview oleh timnya, misalkan oleh tim minta SDM seperti apa nih, bagian ini seperti apa, tim ahlinya gitu. Itu bisa saja terjadi bahwa yang di-cut 500%, 50% karyawan itu eh, tidak 100% bahwa apa yang direkomendasikan itu di-cut. Tetapi ada beberapa pertimbangan lain, kemudian akhirnya yang meng-cut bisa saja yang masuk ke dalam 500 terbesar, dia itu yang di-cut gitu. Jadi kesimpulannya apa yang saya sampaikan tadi? Kesimpulannya adalah pendukung keputusan ini hanya dijadikan sebagai pendukung keputusan, bukan hak mutlak si keputusan yang direkomendasikan tersebut itu dijalankan, gitu. Jadi sistem hanya pendukung gitu, tetapi yang decide itu adalah orang yang berkepentingan, orang yang memutuskan di situ atau stakeholder di situ, para pembuat keputusan itu yang menentukan selebihnya gitu.
Itu ya. Nah, setelah dilakukan desain, kemudian keputusan seperti apa, maka ini jangan lupa harus ada actionnya. Di organisasi itu harus ada actionnya kayak gitu. Keputusan ini, keputusan A, misalkan nomor 2 tadi ya, nomor 2 keputusannya. Setelah dirunut, oh keputusan nomor 2 itu kemudian ditindaklanjuti dalam beberapa kegiatan. Misalkan tindakan pertama, misalkan pelatihan untuk karyawan, peningkatan, kemudian yang keduanya misalkan ada subsidi perusahaan terhadap karyawan tersebut. Misalkan kemudian yang ketiga apa ya? Yang ketiga berarti misalkan penyuluhan terhadap karyawan. Itu misalkan ada 3 kegiatan dari yang diputuskan. Satu keputusannya nomor 2, tetapi bentuk-bentuk kegiatannya itu adalah ada 1, 2, 3 misalkan. Nah, itu 1, 2, 3 itu dilakukanlah ke dalam proses action ini. Gitu ya. Jadi keputusan satu memutuskan itu, tetapi keputusan itu kemudian di-breakdown menjadi beberapa kegiatan-kegiatan. Itu kegiatan-kegiatannya apa. Kemudian dilakukan, setelah dilakukan, di-action-kan. Nah, oke ya. Action di situ, kemudian oh nomor 1 ini jalan, oke. Nomor 2, oh ini jalannya hanya 50%. Nomor 3, ini kayaknya hanya 10%. Wah, kemudian action-action ini kemudian direview kembali. Oh ini kendalanya di mana, kendalanya di mana, kendalanya di mana, sehingga muter lagi nanti ketika mengambil keputusan ini kembaliin lagi ke CEO-nya, ke pimpinannya atau pengambil keputusan, Pak ternyata yang jalan hanya 2 dan ini sekian persen. Nah, apa yang akan kita putuskan? Kembali lagi prosesnya direview lagi datanya mana. Ketika misalkan ada pelatihan, oh ini kenapa pelatihan datanya mana ini? Oh yang ikut pelatihan dari misalkan 500 karyawan, oh ini cuman hanya 50 karyawan Pak yang ikut pelatihan. Oh, kendalanya apa? Ini. Nah, direview kembalilah di situ. Kemudian dibuatlah tim review itu rekomendasi terhadap ke si CEO-nya. Diputuskanlah kembali apa yang harus dilakukan. Keputusan kembali lagi ke action lagi. Kalau di organisasi itu namanya review ini adalah namanya evaluasi. Nih, pernah enggak Anda melakukan evaluasi setelah kegiatan? Jadi setelah kegiatan kepanitiaan, contoh nih BEM Ormawa nih. Mudah-mudahan tetap dilakukan lah sama Anda ya, orang Ormawa sama BEM sama BPM semua UKM. Jadi kalau sudah kegiatan itu kalau bisa sih ada evaluasi. Nah, evaluasi kegiatannya, evaluasi itu bukan berarti saling menyalahkan di situ, tetapi evaluasi di situ kita apa yang sudah dilakukan, ketercapaiannya berapa persen, kemudian sampai juga nanti ketika di evaluasi tersebut ada apa yang harus kita lakukan untuk menanggulangi hal tersebut gitu catatan-catatannya. Kalau yang sudah kita lakukan itu oh ternyata 50% ketercapaiannya, oh berarti sisanya kita harus melakukan ini kembali kayak gitu. Nah, hati-hati kalau organisasi pembelajaran ya, Ormawa, anak OSIS, anak mahasiswa biasanya kalau evaluasi itu ajang saling menyalahkan gitu, salah sebenarnya. Oh ini saya sudah melakukan ini tapi ini nggak jalan ini. Betul dalam realitanya seperti itu, tetapi mari bangun bahwa apa yang kita lakukan itu adalah semuanya sistem gitu. Jadi semuanya tersistem. Berarti kalau kita tubuh gitu ya, misalkan yang nggak jalan kaki ya kita kan nggak susah ya kalau lari ya. Oh berarti kakinya ya diobatin. Oh, berarti kakinya ada masalah nih, oh kasih sendal kayak gitu. Berarti kita bukan berarti si kaki kita salah-salahin gitu. Kalau proses kalau nanti di organisasi gitu ya, di Ormawa sama BEM ya, itu biasanya kayak gitu. Jangan pakai ajang salah-salahin. Biasanya idealisnya kayak gitu, idealisan. Oh saya kayak gini. Biasanya kalau di Ormawa tuh, oke sekarang kita fair-fairan aja. Saya sebenarnya sakit hati dengan Anda. Oh, bukan ajang kayak gitu. Enggak. Tetapi bahas kemarin kita di mana sampai seperti apa, kemudian kita kekurangannya kemarin di situ seperti ini. Oh berarti dalam nanti pada saat kegiatan selanjutnya kita maksimalkan di situ.
Nah, si ketua BEM kan nanti akan memutuskan, oh misalkan berarti kalau misalkan nanti ada kegiatan lagi, oh berarti apakah ada penukaran SDM, apakah ada pengurangan beban-beban di situ, apakah pekerjaannya, oh kita kegiatannya itu misalkan 100 kegiatan, oh kita kurangi aja nih karena supaya efektif berarti 50% gitu. Yang penting ketercapaian berhasil di situ. Nah itu kalau bisa sih Ormawa kayak gitu, BEM, UKM, kayak gitu kalau bisa. Ini dalam proses pembuatan keputusan gitu ya. Ini memang faktor dari leader itu sendiri yang nanti akan bisa membawa di situ, gitu kan. Jadi kalau bisa bahwa situasi ketika proses review ini ya, review ketika proses review karena sirkulasinya kalau di organisasi namanya evaluasi, itu di situ lakukanlah evaluasi terakhir. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah ketika dalam memutuskan ketika dalam action ya? Nah, apakah di action ada namanya evaluasi? Kalau bisa namanya jangan evaluasi, ada istilah namanya monitoring. Nah, ada istilah pernah nggak namanya MONEV. Nah, MONEV itu kan monitoring evaluasi. Nah, evaluasi lakukanlah kalau bisa sih terakhiran setelah acara kegiatan berhasil atau selesai 1 minggu setelah kegiatan, setelah laporan data semua dapat. Nah, selama kegiatan itu di action ini, ketika sudah diputuskan proses keputusan itu, lakukanlah monitoring. Monitoring untuk apa? Untuk supaya apa yang ingin dicapai pada saat keputusan ini dengan 1, 2, 3 kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Siapa yang mau monitoring? Semua pihak, mulai dari misalkan kalau CEO-nya turun langsung seperti apa, menanyakan sampai di mana gitu. Kemudian anggotanya peranannya apa? Mengingatkan, ini kita belum, ini belum, ini gimana ada yang bisa bantu. Nah, itu monitoring. Jadi saling monitoring gitu, saling ini belum, ini kayaknya terkendala di situ deh. Ini bagian humas, misalkan kegiatan humas terkendala di ini. Oh ya sudah, kita bantu bagian-bagian sekretariatan karena ini pekerjaannya masih sedikit, kita bantu nih di humas kayak gitu. Nah itu saling memonitoring untuk bagaimana caranya supaya dari 3 kegiatan yang sudah diputuskan tersebut itu bisa berjalan dengan baik. Evaluasi baru kita nanti terakhiran. Kayak gitu. Paham ya sampai di sini? Bisa diikutin? Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, sebentar saya minum dulu. Oke. Nggak apa-apa ya gambarnya coret-coret ya. Oke. Ingat ya, saya tekankan, memutuskan pada saat decide ini tidak ada keputusan yang sempurna 100%, tidak ada. Itu di situ pasti ada ketika menentukan alternatif terbaik, itu pasti tetap ada kekurangannya. Maka ketika proses pemutusan apapun itu di organisasi, tentunya sudah harus disiapkan. Nanti ketika kita memutuskan itu, maka nanti penanggulangannya apa ya? Penanggulangannya apa ya? Gitu. Jadi sudah diputuskan juga kayak gitu. Gitu ya. Jadi inilah siklus decision making proses di balik dari sebuah organisasi kayak gitu. Supaya apa yang diputuskan itu bisa efektif dan efisien. Ingat ya, jadi jangan ramenya itu di planningnya aja, di perencanaan baru rame gitu mereview, tetapi di actuating gitu kan, di action sama di monev itu tidak dilakukan kayak gitu. Kadang kita lupa monev. Ini monitoring dan evaluasi. Di monev jangan, di monitoring itu jangan saling menyalahkan juga, tapi saling menutupi. Saya paling kesal kalau misalkan dalam satu organisasi ada senior datang, misalkan alumni lagi acara kegiatan, tiba-tiba ini kegiatannya jelek, ini gak bagus, dulu saya nggak gini, dulu saya gini. Itu yang paling saya sesak, yang paling nggak seneng kalau di organisasi zaman dulu tuh. Makanya saya suka ngelawannya apa? Itu tadi pakai ADART. Maaf Kang, saya kan Akang. Maaf Kang, maaf Kak, bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sesuai dengan apa yang sudah kita tetapkan. Dan ini ditandatangani semuanya, apapun itu,
insya Allah kita lakukan. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat. Itu ya ke alumninya. Kalau dengan seperti itu dengan cara baik-baik ya pelan-pelan ya menerima juga. Oh ya sudah silakan. Saya nggak tanggung jawab. Ya sudah. Zamanmu dek. Zamanku ya zamanku sekarang. Kadang zaman dulu zaman dangdutan, sekarang zaman pop. Orang senang dengan pop gitu ya. Kemudian saya menerapkan dangdutan di pop. Mau nerima nggak? Angel bos. Kalau bisa sih kolaborasi dangdutan sama pop, ya koplo namanya. Gitu ya. Itu sih teori organisasi kecil tapi bisa berdampak gitu ya. Ya. Kayak gitu. Oke ya. Nih, kita lanjut SPK-nya. Cereng. Nah, ini keputusan dalam sebuah pendukung keputusan itu ada beberapa macam kategori keputusan. Ada keputusan yang sudah terstruktur, artinya bahwa keputusan tersebut itu sudah rutin gitu ya. Jadi sudah rutin. Jadi keputusan-keputusan misalkan keputusan bagian kepegawaian untuk menggaji karyawan ya sesuai kayak gitu, berarti keputusan bulan ini tanda tangan diputuskan bahwa harus gaji karyawan harus sudah muncul tanggal 1, kemudian gaji karyawan, terus apa lagi ya, kemudian pemesanan barang. Oh ketika di usaha gitu ya, saya harus pesan barang tanggal sekian, harus diputuskan tanggal sekian. Itu keputusan yang sudah terprogram dan terstruktur. Nah gitu. Jadi kapan kita akan melakukan pembelian barang, kapan kita akan melakukan ini, itu keputusan itu sudah terprogram dan sudah terstruktur. Kemudian ada keputusan yang setengah terstruktur. Nah ini adalah biasanya keputusan yang sudah terstruktur. Misalkan contoh di sini saya kasih nama evaluasi anggaran. Nah misalnya nih Ormawa tahun kemarin anggarannya adalah 100 juta misalkan. Nah 100 juta itu adalah pada tahun 2020. Kemudian kita bandingkan dengan 2021 sekarang. 2021. Mari kita cari datanya. Oh, dulu kegiatan misalkan kepanitiaan kalau mau beli makanan aja itu 10.000 bisa, Pak. Tapi kalau sekarang ternyata tahun 2021 misalkan nggak 10.000 lagi, tapi 11.000. Nah, maka otomatis ketika dalam proses evaluasi di situ maka harus ada penyesuaian, kan otomatis itulah masuk ke dalam sebuah keputusan yang setengah terstruktur. Sudah yang diputuskan tetapi harus ada proses evaluasi di situ. Nah, itu setengah terstruktur masuknya. Atau dalam proses penjadwalan proyek, persiapan pembangunan gedung dan lain sebagainya. Jadi meskipun sudah terprogram dalam 1 tahun ini rutin seperti itu, tetapi ada beberapa hal yang harus diputuskan. Jadi semacam kayak misalkan evaluasi anggaran. Waduh, ini sudah kita putuskan sekian nih ya. Kalau ada kegiatan berarti harus ada makan. Keputusan makan, pasti makan ada karena rutinitas aja makan itu. Tetapi tengah jalan, aduh ternyata biayanya ini naik 1.000, naik 2.000, apa yang harus kita lakukan? Nah, keputusan itulah yang harus diambil. Ambillah apakah dari anggaran ini masih ada, apakah kemarin itu sudah ada, apakah masih diperlukan penambahan dan sebagainya. Nah, itu diputuskan di situ. Ya, termasuk penjadwalan proyek, apakah kemarin nih proyek misalkan COVID nih, misalkan zamannya COVID sekarang proyeknya harusnya kemarin sudah dijadwalkan rutinitas seperti itu gitu ya, rutin sudah terjadwalkan, tapi kan keadaan situasi kondisi harus diputuskan ini cut atau enggak atau dipending. Nah, itu memerlukan keputusan yang lumayan juga harus diputuskan bersama oleh stakeholder atau siapapun di situ yang mengambil keputusan gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada keputusan yang tidak terstruktur, artinya keputusan yang out of the box. Ya, jadi ada keputusan-keputusan yang tidak ada dalam rutinitas, gitu ya, tidak ada dalam hal-hal yang keputusan yang harus kita ambil. Ini kayaknya baru, gitu kan. Nah, contohnya apa? Ini kalau saya kasih contohlah yang paling mudah, negosiasi. Keputusan untuk bernegosiasi.
Nah, keputusan bernegosiasi itu tidak terstruktur gitu. Artinya negosiasi, contoh misalkan kita bernegosiasi dalam penambahan SDM misalkan. Bagian SDM itu bernegosiasi dengan pimpinan memutuskan bahwa tahun ini harus ada penambahan SDM. Nah, tapi dari sisi yang lain pimpinan itu merasa bahwa ini masih cukup. Nah disitulah peranan dari tim SDM itu dia berdasarkan kembali lagi dengan data dan informasi fakta dan data ya. Nah, dia melakukan survei, datanya seperti ini, informasinya seperti ini, dia runutkan, review. Nah, disitulah kalau pimpinan bilang, oh ini nggak boleh. Nah, tetapi disitulah ada negosiasi dalam hal, Pak ini seperti ini, Pak ini seperti ini. Kalau misalkan tidak ini akan ini. Nah, negosiasi disitulah masuk ke dalam yang tidak struktur. Atau misalkan proses tadi juga rekrutmen pegawai gitu ya, atau ketika kita akan memutuskan ketika membeli sebuah perlengkapan apakah perlengkapan yang apakah lebih canggih gitu, misalkan di sini komputer, apakah komputernya kita mau membeli yang lebih canggih. Nah, kemudian apakah ketika sudah diputuskan dana alokasi sekarang, misalkan alokasinya adalah tahun ini ada 100 juta alokasi anggarannya misalkan untuk 10 kegiatan. Tetapi dalam perjalanannya, waduh tiba-tiba di jalan ada semacam alokasi anggaran yang harus dimasukkan ke situ. Nah, maka kan itu tidak populer gitu, tidak terstruktur dan tidak terprogram keputusannya berdasarkan hasil review lagi, ini dana ini masuk nggak, ada nggak dan sebagainya gitu ya. Maka diputuskan, oh ya sudah, alokasi untuk anggaran dana bagian promosi misalkan bagian humas ditambahkan karena keadaan situasi seperti ini gitu. Ini kalau Anda tahu ya teman-teman ya, dalam sebuah perusahaan itu biasanya promosi itu lebih besar dananya daripada produksi biasanya kayak gitu. Biasanya kalau biaya promosi itu lebih besar, apalagi yang swasta itu lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi. Karena ya ya itu seperti itu gitu keadaannya. Nah, untuk memberikan dana alokasi media dana promosi ini itu harus diputuskan memang benar-benar begitu, karena situasi kondisi keadaannya itu tidak struktur. Jadi itu beberapa pendukung sebuah keputusan framework decision support framework kategori dalam proses keputusan. Ada keputusan yang sudah terstruktur, terprogram, ada yang setengah terstruktur, dan keputusan yang tidak terstruktur. Atau saya katakan ini out of the box namanya gitu ya. Ini keputusan yang harus, wah ini sepertinya keputusan ini harus dilakukan, itu tidak struktur itu ya dalam decision support. Nah ini tahapan proses keputusan kayak gini ya. Ini menurut Bapak Simon 1997. Tetapi saya akan ambil ininya garis besarnya. Kita sampai 920 ya. Oke, menurut Bapak Simon. Nih, jadi ketika kita mengambil sebuah implementasi yang tadi ya, kembali lagi ke review, decision, kemudian action, balik lagi ke review, itu berdasarkan dari realita keadaan yang sekarang gitu, permasalahan sekarang seperti apa. Di situ keadaan ini juga, realita ini sumber dari data dan informasi juga gitu ya. Maka di situ ketika akan memutuskan sesuatu, maka di situ harus mempunyai beberapa pertimbangan. Ada beberapa fase dalam proses pengambilan keputusan. Ada fase intelligence, ada design phase, kemudian ada choice phase. Intelligent based ini artinya bahwa itu kegiatan-kegiatan hasil review tadi gitu, bagaimana si organisasi ini bisa mereview, bisa menganalisis berdasarkan kecerdasan yang dipunyai oleh
si organisasi tersebut, apakah baik dari SDM-nya, baik dari proses analisisnya dan sebagainya. Ada desain base, itu desain untuk proses fase dari mendesain apa yang akan dijadikan alternatif keputusan seperti apa. Kemudian nanti proses choice base, pemilihan dari alternatif tersebut. Oke ya, coba lihat ketika terjadi permasalahan dalam pengambilan keputusan, ini kita diasumsikan seperti ini gitu ya. Kita mengasumsikan bahwa keputusan yang diambil pada saat berdasarkan data dan informasi tersebut, maka ini harus disesuaikan dengan organization objective. Artinya apa? Contoh gini, Anda buat yayasan pendidikan Islam misalkan. Nah, ketika memutuskan ke arah mana organisasi itu gitu kan ya, ke arah mana ketika akan membawa organisasi yayasan pendidikan Islam itu, maka yang terbersit dalam organisasi tersebut visi misinya adalah berarti saya akan membawa pendidikan di bidang keislaman, apapun itu yang terjadi. Nah, jadi ketika terjadi permasalahan dalam proses pengambilan keputusan, tentunya dia pasti akan berkiblat dengan visi misi dari organisasi tersebut. Nah, kalau dalam pengambilan keputusannya itu tidak sesuai dengan visi misi dari organisasi tersebut, tujuan dari organisasi tersebut, maka akan ditolak. Oh, mohon maaf Pak atau Bu, bahwa ini apa yang menjadi solusi kita, permasalahan data ini tidak sesuai dengan tujuan organisasi kita. Kenapa? Bisa saja dalam perjalanan ada hal-hal dalam pengambilan keputusan itu yang tidak sesuai dengan visi misi organisasi gitu. Makanya pentingnya visi misi organisasi itu harus jelas kayak gitu. Jadi kalau Anda di Ormawa di UKM, kalau misalkan ditanya apa visi misi organisasi kamu di situ, ya minimal harus mengerti, paham, hafal nggak mesti, tetapi paham apa yang akan menjadi visi misi, sehingga ketika dalam proses review, proses diskusi itu mindset dari isi orang organisasi tersebut termindset satu tujuan gitu. Oh, ini sepertinya enggak. Oh, ini iya, karena bukan visi misi kita ke arah sana. Itu contoh keislaman. Kalau misalkan Anda saya membuat perusahaan marketplace berbasis teknologinya misalkan teknologi web gitu. Jadi ketika ada, karena mindsetnya teknologi web gitu. Nah, ketika ada keputusan-keputusan yang mengarah kepada berbasis mobile, maka karena kita sudah satu visi misi di web, pasti yang mobile itu akan saya nggak mobile karena kita visi misinya adalah web. Pak, web ini gitu. Idealisnya ke situ. Mobile nggak mau. Kenapa? Karena tujuan organisasi kita, objektif organisasi kita tidak ke situ. Itu salah satunya gitu ya. Kemudian sesuaikan juga dengan prosedur, artinya sesuaikan dengan keadaan hukum misalkan hukum di negara kita seperti apa. Kemudian kembali lagi tadi ada ART dari organisasi, kalau di organisasi ada ART. Kalau di perusahaan ada namanya SOP. Nah, SOP-nya seperti apa? Ini keluar dari SOP atau tidak? Nah, itu juga harus jadi bahan pertimbangan. Ya, pada fase intelijen gitu ya. Prosedurnya apakah ini sesuai dengan prosedur atau tidak? Nah, itu dibahas di situ. Kemudian dalam mengambil keputusan pun ini proses pengambilan datanya di sini data collection ya. Nah, ini proses pengambilan data dan informasi harus valid, harus tidak dibuat-buat dan harus apa adanya. Ini nanti akan dilakukan identifikasi problemnya seperti apa, pengklasifikasian problemnya seperti apa, kemudian kalau misalkan problem tersebut ada harus nanti seperti apa. Nah, itu problem-problem yang ada, masalah-masalah tersebut itu dibahas di bagian intelligence base, bagian fase intelijen. Nah, itu proses di situ, gitu ya. Jadi dalam proses review, ketika pengambilan keputusan melihat ada permasalahan, itu kita kalau di organisasi jangan serta-merta membawa pribadinya sendiri, nggak bisa. Kalau kayak gitu bisa aja visi misinya beda, visi misinya saya ke situ, sedangkan organisasi ke situ, ya jauh di luar sistem dong ya. Kalau yang idealis ya berarti Anda sudah keluar sistem saya kayak gitu, atau keluar sistem dari si organization objektif tersebut gitu ya.
eh, ini teoritis ya, tapi nggak teoritis, tapi realistisnya seperti itu gitu. Jadi kalau belajar di situ nanti di Ormawa, di organisasi, atau Anda teman-teman yang sekarang sudah lagi punya perusahaan ya, lagi bisnis apa gitu, tapi punya karyawan. Saya yakin sih pasti di sini juga ada yang orang tuanya mungkin punya punya PT, punya warung gitu ya, atau apa, punya karyawan. Nah, ketika memutuskan pun harus kalau bisa mempertimbangkan pada fase intelijen ini kayak gitu. Kalau bisa seperti itu. Jadi tidak berdasarkan pada suka dan tidak suka si CEO-nya tersebut, tapi mempertimbangkan di sini gitu ya. Kemudian pada saat problem statement ini, kemudian problemnya sudah dapat, kemudian nah disitulah kemudian prosesnya untuk mendesain bagaimana mencari model, saya katakan model gitu ya, model itu berarti formulanya gitu ya, formulanya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di situ terjadilah proses kriteria-kriteria dalam proses pemilihannya seperti apa. Ketika misalkan contoh tadi perekrutan SDM ya, misalkan nih di perusahaan di mana gitu ya, atau sama ketika Anda punya kafe, waduh saya punya kafe nih, saya butuh karyawan 5 orang, maka yang harus saya tetapkan dulu apa ya kriterianya ya si karyawan tersebut itu. Ini pada saat desain apa formula model yang nanti akan kita tentukan di situ. Nah, di situ tentukan kriterianya, kemudian cari alternatif-alternatif seperti apa. Kemudian prediksikan alternatif yang kita buat itu seperti apa. Misalkan tadi kan ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 alternatif. Nah, 1, 2, 3, 4 ini prediksikan nanti kalau misalkan kita ambil A seperti apa ya. Nah, nanti kalau misalkan kita ambil yang nomor 2 ini seperti apa ya, nomor 3 ini seperti apa dan seterusnya. Baik dan buruknya seperti apa ketika kita mengambil alternatif dari formula yang model yang sudah akan kita tetapkan nanti, gitu ya. Jadi alternatif itu harus kita tetapkan juga. Nah, kemudian disinilah pada fase pemilihan alternatif tersebut. Nah, itu pemilihan solusi dari model terbaik yang kita akan berikan, gitu ya. Nah, itu dipilih dari the best good alternatif gitu. Jadi alternatif terbaik seperti apa. Kemudian di choice place ini, fase choice ini, lakukan perencanaan untuk implementasi. Implementasinya seperti apa? Tadi saya bilang contoh, kita alternatifnya adalah nomor 2. Nah, nomor 2 ini kemudian kita runutkan dan implementasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan, kegiatan 1A, kegiatan B, kegiatan C, kegiatan D misalkan, sehingga alternatif nomor 2 ini bisa tercapai kayak gitu ya. Itu kemudian setelah itu fase implementasi untuk solusi tersebut. Karena bagaimanapun juga ketika pada saat fase intelijen kita direview seperti apa, oh visi misi kita seperti ini, kita nggak sesuai ini kayak gini, kemudian formulanya seperti apa, kriterianya sudah kita tetapkan, kemudian kita alternatifnya sudah oke, kemudian kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi di sini implementasinya untuk solusi tersebut tidak dilaksanakan, ya percuma juga gitu. Planning kita jalan ya, udah tekot di sini, udah tidak akan ada kata-kata ini sukses gitu. Jadi kembali lagi ke sana gitu, balik lagi. Nah, makanya ada tanda tangan, ada sebuah ini, apakah failure atau tidak, gagal atau tidak gitu ya. Kayak gitu. Dan pastikan bahwa memang tidak ada solusi yang 100% sempurna. Enggak, tapi kita milih the best, terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Kayak gitu. Ya. Sampai di sini bisa diikuti. Bisa diikuti. Nanti saya tanya satu-satu ya. Supaya ini bisa diikuti. Halo. Bisa ya? Oke, baik. Ini garis besarnya dari itu. Mudah-mudahan ini diagram ini memang agak detail, tetapi garis besarnya yang saya sampaikan itu gitu, bahasa sederhananya lah. Bahasa sederhananya seperti itu. Ya.
Nah, ini dalam proses pengambilan keputusan itu kan ada tujuan. Nah, tujuan itu kemudian kita tetapkan kriteria-kriterianya, kriteria 1, 2, 3, atau N ini sampai kriteria berapa. Tadi untuk cari SDM misalkan, menentukan SDM terbaik apa aja ya. Atau misalkan tadi nih, stakeholder CEO ingin memutuskan PHK untuk 50% ininya. Nah, maka SDM terbaiknya siapa aja sih? Nah, berarti kriteria-kriteria itu kriteria 1, 2, 3. Nah, tentukan terlebih dahulu untuk memutuskan SDM mana, karyawan mana yang nanti akan di PHK gitu. Nah, kriteria-kriteria seperti apa. Kemudian muncullah dari kriteria 1 itu misalkan muncul, oh ada satu alternatif. Kemudian dari kriteria 2 muncul ada alternatif lain nih, alternatif 2, 3, dan dari beberapa kriteria tersebut ada alternatif-alternatif yang bisa kita yang bisa kita buat untuk pencapaian tujuan ini dari alternatif ini gitu ya. Nah, bisa dijadikan sub alternatif, dari alternatif itu bisa sub meskipun panjang gitu ya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah ketika menentukan sebuah tujuan ini, bagaimana caranya memutuskan tujuan dengan secepat mungkin, karena waktu tidak mungkin kita hanya pada proses review terus, mendesain formulanya terus nggak bisa gitu. Tetapi itu hanya bagian dari fase dari mencapai keputusan yang pas seperti apa kayak gitu. Kita nggak bisa nunggu gitu ya. Tapi itu hanya bagian dari prosesnya gitu, tahapan. Alternatifnya ada beberapa alternatif, misalkan ada 10, oh ya sudah ini 10 banyak banget harus kita ini, ya sudah kita runutkan aja menjadi 3 alternatif terbaik, ya sudah kita bahas 3 alternatif terbaik. Bisa saja di lapangan seperti itu. Bukan berarti 10 alternatif kita bahas semuanya. Enggak juga, tapi secara random dulu. Alternatif ini kayaknya ini realistis nggak sih? Ini realistis nggak sih? Ini oh ya sudah, berarti ini alternatif terbaik, harus kita ada 3 alternatif yang harus kita fokuskan benar-benar kayak gitu. Ya, ini bagian dari pengambilan keputusan kayak gitu. Oke, nah ini kalau di dalam kecerdasan buatan khusus komputerisasi, tetap bahwa fase yang tadi intelijen, fase desain, fase pemilihan choice, kemudian fase implementasi. Intinya ketika dalam support system ini, pendukung keputusan itu, Anda jangan lupa ada fase desain, ada nomor 2 fase intelijen, kemudian ada fase desain, ada 3 untuk choice, kemudian ada 4 ada implementasi. Tanpa implementasi nggak akan jalan gitu. Jadi ini keempat dari fase ini saling berkaitan. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah tools-tools yang bisa digunakan dalam proses pengambilan keputusan desain misalkan. Pada saat proses intelijen kita bisa menggunakan kecerdasan buatan. Kita bisa pakai data mining, ERP, dan lain sebagainya, istilah-istilah yang kalau D3 nggak belajar ya. Ada CRM, ERP gitu. Nah itu kita belum belajar di situ. Nah, tapi istilah-istilah itu sudah muncul gitu ya. Jadi kemudian di fase desain ada CRM, ada ANN, Artificial Neural Network gitu kan ya. Kemudian di implementasi kita bisa pakai KMS, ERP gitu, ES. Nah ini semuanya adalah DSS, Decision Support System kayak gitu. Jadi betapa ilmu komputerisasi ini bisa dijalankan pada proses pendukung keputusan di situ, dan jadi keterkaitan ilmu manajemen dengan ilmu komputerisasi itu sama. Makanya Anda belajar kan namanya ya sistem informasi manajemen ya. Nah itu sistem informasi manajemen itu dua bidang ilmu yang disatukan kolaborasi dari sisi manajerialnya, belajar manajerialnya seperti apa, perencanaan organisasi seperti apa, kemudian dari sisi sistemnya seperti apa gitu, sistem dari komputerisasinya. Jadi dua ilmu itu. Malahan sekarang ada namanya sistem informasi akuntansi tuh. Nah, ilmu akuntansi, pure akuntansi, kemudian sistem informasinya orang komputer. Ada sistem informasi apa lagi ya? Mungkin di bagian perpajakan ada sistem informasi perpajakan, orang pajak gitu ya. Sekarang sistem informasi kan berkembang ya, jadi nggak cuma sistem informasi manajemen aja gitu. Jadi menyesuaikan dengan fokusnya arahnya kemana.
Kalau di STAN mungkin Sekolah Tinggi Administrasi Negara itu dipelajari sistem informasi akuntansi. Malahan ada satu program khusus tersendiri sistem informasi akuntansi. Sekarang tuh ada sekarang prodinya sendiri. Nah itu ini adalah fase-fase ini bisa diakomodir oleh sistem kecerdasan di komputerisasi gitu. Ini semuanya di sebelah kanan ini ya, ini ada ANN, data mining, semuanya itu adalah bagian dari kecerdasan komputer, sistem kecerdasan komputer yang diterapkan ke dalam fase-fase yang tadi, di fase intelijen, fase desain, fase choice, fase implementation. Nah, semuanya itu menggunakan penerapannya tools-tools tertentu. Itu ya. Jadi hubungannya kenapa kita harus belajar sistem informasi manajemen gitu, atau kenapa kita harus mempelajari sistem pendukung keputusan, ya. Sip ya. Sampai di sini bisa diikuti. Bisa diikuti. Saya nanti saya tanya satu-satu ya. Saya minta pendapatnya satu-satu supaya nggak ngantuk. Mau minum aja nggak apa-apa. Nah ini hampir sama tadi ya. Jadi fase intelijen, penelusuran gitu kan, desain, perencanaan, choice, pemilihan, kemudian implementasi, semuanya ini adalah sistem pendukung keputusan. Hampir sama sih penjelasannya tadi. Nah, makanya ada namanya sistem informasi manajemen atau pengolahan data elektronik di situ pada saat fase intelijen. Nah, fase intelijen ini adalah orang-orang yang itu tadi sumbernya dari data dan informasi. Pokoknya kalau mau mengambil keputusan, ajak lalen, ojo lali, ajak lalen, gula hilap, data, fakta, dan informasi. Gitu aja deh kuncinya. Karena di fase intelijen ini adalah itu yang nanti akan menentukan. Plus idealisnya Anda. Gitu. Idealisnya Anda mau arahnya kemana. Gitu. Kalau Anda senangnya di dunia fashion, maka ketika ada sebuah masalah kemudian harus diambil keputusannya bidangnya teknik, ya pasti Anda akan tolak bidang teknik. Kenapa? Enggak, karena fashion saya atau misalkan organisasi saya, perusahaan saya di bidang fashion, kalau misalkan di bidang teknik enggak mau. Meskipun saya putuskan ini beli barang atau enggak mau. Nah, itu keputusannya misalkan. Karena sudah tidak sesuai dengan visi misi dan objektif dari organisasi tersebut. Kayak gitu ya. Betapa pentingnya idealis juga gitu ya. Oke. Jangan lupa ya, intelijen, desain, choice, dan implementasi. Oke, artinya bahwa keputusan itu nanti akan banyak alternatif. Tadi saya bilang, terdapat kendala-kendala pasti di situ karena tidak 100%. Kemudian mengikuti pola tingkah laku baik yang terstruktur dan tidak struktur. Nah, terstruktur, rutinitas, dan tidak terstruktur itu polanya akan seperti itu nanti. Apakah hybrid dua-duanya bisa terjadi? Kayak gitu. Karena real di lapangan tidak seperti itu, tidak akan mulus dalam mengambil keputusan tuh. Gitu. Bisa aja tiba-tiba terpikirkan, swing, oh ini inovasi apa yang harus saya lakukan gitu, atau the box nanti berarti masuk ke tidak terstruktur. Ketika dalam teori marketing misalkan tahapannya kita di marketing harus seperti ini, tapi tiba-tiba dalam perjalanannya, waduh saya harus melakukan negosiasi nih dengan bagian keamanan, waduh saya harus negosiasi nih di bagian dengan para konsumen kita seperti apa. Nah itu tidak terstruktur seperti apa polanya. Kemudian nanti akan banyak input yang masuk di keputusan tersebut, variabel-variabelnya, input atau variabel nanti kan indikator di situ. Ada faktor resiko. Kemudian dibutuhkan kecepatan, ketepatan, dan keakuratan. Ini yang paling penting juga. Kecepatan dan pasti ada risiko. Risiko itu harus kita siap-siap. Oh, ini keputusan yang kita lakukan, saya lakukan, berarti ada risikonya. Mau tidak mau, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan organisasi, jangan menyalahkan diri sendiri. Kenapa? Karena yang diambil itu adalah sudah pasti ada risikonya. Nikmati baik prosesnya dinikmati, dijalankan, dibuat senang aja. Enjoy. Menurut saya sih kayak gitu. Seneng aja. Seneng-seneng. Oh saya sudah melakukan ini tapi nggak lulus. Seneng-seneng aja. Tapi saya udah melakukan yang terbaik. Oh saya udah bantu temen ini. Ternyata temennya ke saya kayak gitu. Enjoy aja biarkan. Nanti juga ada rezeki yang lain. Kayak gitu. Nikmati ya prosesnya sebagai bagian dari pembelajaran.
Oke. Itu mungkin bagian dari sebuah keputusan. Nah, kalau nanti sistem mendukung keputusannya nanti ketemu lagi hari Jumat mungkin. Nah, ini jadi itu tadi yang saya berikan itu adalah satu sisi dari sisi manajemen, satu sisi dari sisi organisasi, kemudian manajemen, kemudian diterapkanlah sebuah teknologi. Itu saya hanya mengilustrasikan bagaimana ketika kita itu membuat sebuah keputusan. Jadi membuat sebuah keputusan itu tidak berdasarkan pada subjektif senang dan tidak senang, atau misalkan atas dasar lagi marah-marah. Makanya kalau lagi marah-marah mendingan tenang aja dulu, duduk dulu, ngopi dulu, lagi marah-marah ngopi dulu, tenang santai. Bukan berarti santai terus-terus santai, tapi tenang dulu kalau baru nanti bisa diputuskan. Memutuskan A karena diputusin, ya marah-marah hal ini memutuskan hal yang mungkin dalam tanda kutip bodoh gitu kan, hal-hal yang bodoh yang dilakukan, diputusin bunuh diri atau misalkan Anda apa gitu ya. Tapi tenang dulu aja kalem gitu ya. Tetapi harus cepat juga. Oke, itu materi yang saya sampaikan gitu ya. Nah, terima kasih. Nah, nanti materinya saya akan share. Oke, materinya saya akan share. Oke, stop. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Bisa diikuti? Ya. Paham ya? Paham ya? Mudah-mudahan bahasanya nggak bahasa terlalu tinggi gitu ya. Saya nggak mau bahasa-bahasa yang tingkat tinggi. Istilah-istilah yang puyeng, mendingan bahasa manusia aja. Saya juga kadang puyeng istilah-istilahnya. Gitu, mendingan dengan bahasa yang sederhana aja gitu. Nanti lebih detailnya Anda baca di situ gitu. Gitu. Gitu ya. Oke ya. Coba buka kameranya sekarang. Masih ada udah habis ya. Gak kerasa. Ya Allah. Pada lagi rame. Buka dulu ininya, kameranya. Saya minta pendapat aja deh 2 orang gitu ya sebelum tutup. Komting mana? Komting, ketua kelas mana ketua kelas? Ketua kelas? Mana? Endah. Nggak kelihatan wajahnya Endah. Lagi di mana Endah? Di rumah Pak, sinyalnya agak susah kalau dibuka kayak tadi macet-macet. Macet-macet.